President Jokowi reviewing the Indo-Defense 2022 Expo and Forum. President Joko Widodo directly inspected the Indo-Defense 2022 Expo and Forum, which was held at JIEXPO Kemayoran, Jakarta, on Wednesday, November 2, 2022. In his statement after the review, President Jokowi appreciated the activity as a promotional event for domestic defense and security equipment products. This morning I just reviewed Indo-Defense 2022 with the Minister of Defense Pak Prabowo. I see this as good for promotion, especially for defense and security equipment products, said the president. In addition to promotions, the president also considered the exhibition important to increase cooperation with companies from abroad. According to the president, the domestic defense industry needs to participate in responding to the current global developments. Indications of the defense budget in NATO countries. In the Middle East and also in East Asia, there is a tendency to rise very drastically in the emergence of new military technologies we also need to follow together, he said. On this occasion, the president also appreciated the development of the domestic defense industry, which was considered to have gone very well. One of them is Defense Industry Indonesia or Defend ID, which targets to enter the top 50 world-class defense companies. Of course, the products we have now must be developed as well as possible, said the president. The president also hopes that the Indo-Defense 2022 Expo and Forum can achieve as many cooperation targets as possible in the context of increasing the domestic defense industry. As much as possible, do cooperation so that we can transfer technology for the latest military technologies, said the president. Meanwhile, Defense Minister Prabowo Subianto in his report stated that the Indo-Defense 2022 Expo and Forum was attended by 905 companies consisting of 158 domestic companies and 747 foreign companies from 59 countries. Prabowo also mentioned that the Indo-Defense 2022 Expo and Forum had the theme, Peace, Prosperity, Strong Defense, namely peace, prosperity, and strong defense. Indonesia is committed to always being open in external relations with all countries, carrying out defense diplomacy, and increasing defense power by developing domestically made defense equipment. Indonesia's defense mission to the world, as well as encouraging and advancing the defense industry towards independence in fulfilling Alpalhankam, defense and security equipment, said Prabowo. Also attending the event were Cabinet Secretary Pramono Anung, TNI Commander General Andika Perkasa, National Police Chief General Listio Sigit Prabowo, and Acting Governor of DKI Jakarta Heru Budi Hartono. Oleh industri pertahanan dalam negeri kita. Karena kita tahu indikasi anggaran pertahanan di negara-negara NATO di Timur Tengah dan juga di Asia Timur ini ada kecenderungan naik sangat drastis, serta kemunculan teknologi-teknologi militer yang baru ini juga perlu kita ikuti bersama. Dan saya senang tadi sudah disampaikan oleh Direktur Utama Defend ID bahwa mereka mentargetkan untuk segera bisa masuk ke 50 perusahaan pertahanan kelas dunia. Tentu saja dengan produk-produk yang kita miliki sekarang harus dikembangkan sebaik mungkin. Saya rasa itu. Ya, perkembangannya sangat bagus sekali karena sekarang kita memberikan ruang yang besar kepada swasta untuk ikut membangun industri pertahanan Indonesia. Entah itu sendiri, entah kerjasama dengan industri pertahanan
dari luar negeri, saya kira ini sebuah perkembangan yang sangat baik, dan yang paling penting kita bisa mengadopsi sebanyak mungkin teknologi-teknologi baru di bidang pertahanan militer. Yang paling penting itu. Temuan seperti itu di kementerian-kementerian itu selalu ada. Yang paling penting, prosedur administratif itu bisa dilakukan perbaikan-perbaikan. Dan saya sudah perintahkan kepada semua menteri, dan tidak hanya satu urusan itu saja. Karena kemarin juga baru disampaikan kepada saya laporan untuk semester 1-nya. Dan temuannya banyak, dan itu yang perlu dilakukan perbaikan-perbaikan, dan juga menyampaikan semuanya kepada BPKRI. Ya, sebanyak-banyaknya tadi saya sampaikan bahwa kerjasama antara industri kita, BUMN strategis kita dengan luar itu sebanyak-banyaknya lakukan kerjasama untuk bisa kita transfer teknologi untuk teknologi-teknologi militer yang terbaru. Ya, udah. Sudah sejak awal kok restu-restu. Sejak awal saya menyampaikan mendukung beliau. Apanya? Ya, kita saling menukar pikiran mengenai bagaimana Indonesia ke depan. Saya kira biasalah saya berbicara bukan sering ya, terlalu sering dengan Pak Menhan itu. Ya, tugas sebagai menteri tetap harus diutamakan. Tetapi kalau kita lihat nanti mengganggu, ya akan dievaluasi apakah memang harus cuti panjang banget atau tidak. Iya, G20 tinggal 3 yang belum. Nanti akan saya telepon untuk mengkonfirmasi kedatangan beliau-beliau. Tetapi untuk angka 17-18 itu sudah sebuah angka yang sangat banyak sekali. Di dalam keadaan normal pun angka 18, angka 17 sudah banyak sekali. Yang artinya dalam situasi yang sangat sulit seperti ini, beliau-beliau datang itu sebuah kehormatan bagi kita. Ya. Terima kasih. Penandatanganan kontrak itu 6.000 motoristik, nanti rencana digunakan untuk apa ya? Untuk 3 angkatan, untuk semua kebutuhan kita. Pak, sejauh ini Pak, kontribusi industri pertahanan nasional itu terhadap alat TNI itu sebenarnya sudah berapa persen Pak? Ya masih belum sesuai target kita, tapi kita patuh terus. Presiden Jokowi sudah gariskan kita harus utamakan produksi dalam negeri sebanyak mungkin, dan saya kira dalam kontrak yang sekarang ini bisa dikatakan minimal 50% dalam negeri.
siap nggak Pak kalau nuklir Korea Utara ditembakkan Pak? Ya kita berharap tentunya tidak terjadi. Ya kita sedang mengadakan langkah-langkah semuanya untuk waspada. Langkah-langkahnya Pak, kata Dubes Jepang bisa sampai Kalimantan Pak. Ya tadi kan Anda perhatikan nggak? Kita umumkan tadi kita akan bangun 27 atau kita sebetulnya totalnya nanti 27 rumah sakit. 27 ya? Betul. 27 rumah sakit. Kita tambahkan dari waktu kemarin pandemi, dari WHO mengatakan Indonesia kekurangan 12.000 tempat tidur ya sebagai bangsa, yang sebenarnya kan tidak terlalu jelek ya, banyak negara jauh lebih dari kita. Tapi dengan kita bangun 27 rumah sakit ini, kira-kira kita akan penuhi hampir setengahnya lah, 5.000 tempat tidur, 6.000 tempat tidur. Jadi itu pun juga nanti kita akan mengadakan penataran-penataran. Ya kita bersyukur posisi kita, politik luar negeri kita kan dari dulu bebas aktif, kita tidak berpihak, kita non-blok, kita bersahabat semua negara. Jadi kita bersyukur bahwa kita bisa jadi mediator, kita bisa jadi penyejuk, kita ingin menjadi juru damai di mana-mana. Ada berapa alutsista Pak dibeli dari luar negeri Pak? Bagaimana? Ada berapa alutsista dari Indo Defense ini? Apakah ada Indonesia membeli alutsista dari luar negeri dari peserta pameran? Ya, tentunya kan sudah diumumkan. Sudah berkali-kali kita umumkan untuk alutsista yang teknologinya belum kita kuasai sepenuhnya, seperti pesawat tempur, ya, fighter itu kita sudah kontrak dengan Prancis, Rafale, kemudian beberapa senjata-senjata yang canggih kita harus terpaksa masih cari dari luar, tapi kita ingin memacu kerjasama. Jadi kita paksakan semua supplier dari luar harus kerjasama dengan industri dalam negeri. Pak, bagaimana persaingan BUMN dan BUMS Pak? Kenapa? Persaingan antara BUMN dan BUMS karena ada beberapa BUMS itu yang kita sekarang membuka untuk swasta boleh ikut dalam industri pertahanan. Ya. Untuk target 5 Maret besar bukan lagi Pak Jokowi disayakin Pak. Kenapa? Waktu Jumat kemarin ketemu Pak Jokowi di sana ngobrol apa aja Pak? Masa harus saya cerita? Jadi nggak apa-apa dong, Pak, cerita apa Pak? Ya gimana, apa lagi? Pertahanan dong atau ada pilpres juga? Gimana nggak, apa lagi? Pak, total berapa Pak berarti Pak yang dibeli Indonesia Pak? Kenapa? Total berapa yang dibeli dari luar negeri Pak? Ada nanti, data-datanya ada. Kita sudah pernah diumumkan, nanti kalau perlu kita berikan lagi. Pak, industri pertahanan target 50 besar di dunia seberapa yakin? Karena BUMN banyak yang rambut merah finansialnya Pak. Ya justru itu kan PR kita perbaiki, sudah ada pergantian manajemen, kita optimis bahwa kita bisa memperbaiki kinerjanya, kita bereskan semuanya, dan insya Allah kita akan, karena kita kan negara besar dan produksi kita juga cukup besar. Pak, tadi ada apa besar ya Pak? Pak, dengan Ya, kita teknologi berjuang. nuklir gimana Pak? Kenapa? Teknologi nuklir apa Indonesia berminat Pak untuk pakai? Kita kan sudah mengambil keputusan jauh sebelum ini bahwa teknologi nuklir yang kita akan kembangkan atau yang kita ingin terus kembangkan adalah untuk kepentingan damai, untuk energi, untuk kedokteran, untuk membantu pertanian dan sebagainya. Ya, saya kira itu. Pak, soal tadi Ya. ada arahan-arahan spesifik ada Pak Presiden Jokowi mengenai tadi pas lagi pameran itu Pak? Iya, beliau terus memberi arahan agar industri pertahanan kita memanfaatkan kesempatan ini untuk link, untuk kerjasama dengan sumber-sumber teknologi yang maju di luar negeri. Kenyataannya bahwa
teknologi pertahanan berkembang dengan pesat dan kita harus segera ikuti. Tapi ya kita berjuang keras, mudah-mudahan kita capai. Terima kasih. Pak, soal restu tadi gimana Pak? Pak Jokowi. Terima kasih ya. Terima kasih.